Mengapa ya konflik bisa hadir dalam kehidupan masyarakat ataupun manusia? Hal ini dikarenakan individu-individu itu tidak selalu memiliki kepentingan ataupun nilai yang sama. Bayangkan saja, seorang individu itu lahir dari orang tua yang berbeda, memiliki latar belakang yang berbeda, bahkan memiliki budaya yang berbeda. Lantas, apakah mereka bisa memiliki nilai, kepentingan, atau pemikiran yang sama? Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Ratusan buruh pabrik sepatu menuntut haknya yang belum dibayarkan perusahaan selama 4 bulan. Kedua supporter saling lempar dan memprovokasi satu sama lain. Tawuran pelajar SMK berlangsung usai jam pulang sekolah di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Pasti kalian sudah menebak dong ya, apa yang ditampilkan dalam video tadi? Benar sekali, video tadi sedang menampilkan demonstrasi dan kericuhan. Demonstrasi dan kericuhan merupakan salah satu contoh bentuk dari konflik sosial. Hal ini dikarenakan demonstrasi dan kericuhan merupakan bentuk dari individu ataupun kelompok yang saling berlawanan ataupun bertentangan. Sekarang kita cari tahu yuk pengertian dari konflik sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, konflik artinya percekcokan, perselisihan ataupun pertentangan. Sehingga konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Kira-kira menurut kalian, apa ya penyebab dari konflik itu? Mengapa individu ataupun kelompok dalam masyarakat bisa saling berkonflik? Jadi, setiap individu berasal dari keluarga, kelompok, dan budaya yang berbeda. Hal ini menyebabkan setiap individu memiliki perbedaan masing-masing. Perbedaan inilah yang menyebabkan konflik. Namun, perbedaan seperti apa yang menyebabkan konflik itu? Yang pertama, perbedaan kepentingan. Pernah nggak sih kalian merasakan berbeda kepentingan dengan teman kalian? Misal, teman kalian ingin bermain bersamamu, namun kamu sendiri ingin mengerjakan tugas sekolah. Lalu, jika teman kalian tetap ingin meneruskan keinginannya, bisa terjadi konflik, bukan? Nah, itulah konflik yang disebabkan perbedaan kepentingan. Contoh lainnya adalah demo yang dilakukan oleh para buruh menuntut kenaikan gaji. Hal ini menunjukkan bahwa buruh dan pengusaha memiliki tujuan yang berbeda. Buruh ingin kenaikan gaji, sedangkan pengusaha tidak. Hal ini menyebabkan konflik antara dua kelompok tersebut, sehingga perbedaan kepentingan dalam masyarakat adalah suatu hal yang biasa adanya. Yang kedua, perbedaan individu. Manusia adalah individu yang unik. Jangankan manusia yang berbeda orang tua, suku, dan ras, manusia yang lahir dari dalam satu rahim pun memiliki banyak perbedaan. Meskipun secara fisik sekilas sama, seperti dalam kasus bayi kembar, belum tentu pendirian dan perasaan kedua kembar tersebut sama. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Sehingga dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan orang lain. Apa sih contoh konflik akibat perbedaan individu? Contohnya seperti konflik antar keluarga atau konflik antar teman sekolah. Yang ketiga, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Terjadinya perubahan di dalam masyarakat yang cepat akan menyebabkan masyarakat tidak siap dengan perubahan tersebut. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi. Tetapi jika berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu akan menyebabkan konflik sosial. Sebagai contoh, peraturan merokok di tempat umum. Pemerintah tidak langsung memberlakukannya di seluruh masyarakat Indonesia, tetapi di beberapa tempat yang terbatas terlebih dahulu. Lalu perlahan-lahan terus meluas dalam rangka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami peraturan tersebut. Lain halnya jika peraturan tersebut diberlakukan dengan cepat, maka akan banyak demo dari masyarakat. Yang keempat, perbedaan latar kebudayaan. Individu berasal dari ras, suku, hingga kelompok yang berbeda. Oleh karena itu, setiap individu memiliki kebudayaan yang berbeda. Perbedaan latar kebudayaan juga dapat mengakibatkan konflik sosial. Latar kebudayaan mencakup seperti kriteria tentang sopan dan tidak sopan, pantas dan tidak pantas, bahkan berguna atau tidak bergunanya sesuatu, baik itu benda fisik maupun non-fisik yang berbeda-beda. Nah, setelah mengetahui tentang apa saja penyebab konflik, lalu bagaimana ya bentuk-bentuk konflik itu? Jadi, konflik akan dibagi menjadi beberapa bentuk. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bentuk konflik berdasarkan sifat dan posisi pelakunya. Berdasarkan sifat.
Berdasarkan sifatnya, konflik dibagi menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif. Yang pertama, konflik destruktif. Konflik yang membawa akibat kurang menguntungkan bagi pihak yang berkonflik, yaitu mengakibatkan hilangnya nyawa atau harta benda, serta timbulnya persaingan, cemas, dan ketegangan yang meningkat. Contohnya, tawuran dan perang. Yang kedua, konflik konstruktif, yaitu suatu konflik yang mampu membawa ke arah keuntungan yang membangun. Contohnya, debat antar calon ketua OSIS. Lalu, berdasarkan posisi pelaku yang terlibat, yang pertama ada konflik vertikal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara kelompok yang memiliki perbedaan kedudukan atau konflik yang terjadi antar dua kelompok yang tidak sederajat. Contohnya adalah demo masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi di antara kelompok sosial yang memiliki kedudukan yang sama atau sederajat. Contohnya, konflik antara tukang ojek konvensional dan tukang ojek online. Apa ya dampak yang didapatkan dari adanya konflik sosial? Banyak sekali dampak negatif yang didapatkan dari adanya konflik sosial. Misalnya seperti rusaknya harta benda, hilangnya nyawa, kemudian perubahan kepribadian individu, timbul kekerasan, muncul disintegrasi sosial, kemudian muncul dominasi kelompok, dan masih banyak lagi. Tak hanya dampak negatif saja, namun dampak positif juga didapatkan dari adanya konflik sosial, misalnya seperti meningkatkan solidaritas dan merekatkan hubungan antar kelompok, serta sebagai pembelajaran sebagai bahan untuk menyusun kebijakan dalam menyelesaikan dan mencegah konflik itu sendiri. Lantas, bagaimana ya jika konflik itu sudah terlanjur terjadi? Apa upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik? Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik disebut dengan akomodasi. Akomodasi sendiri terdiri dari berbagai upaya, misalnya seperti mediasi atau upaya penyelesaian konflik dengan perundingan, lalu arbitrasi, penyelesaian konflik dengan pihak ketiga, lalu ada pula koersi, penyelesaian konflik dengan paksaan, dan adjudikasi, yaitu penyelesaian konflik dengan hukum, serta masih banyak lagi upaya-upaya yang termasuk dalam akomodasi. Untuk menyelesaikan konflik yang ada harus disesuaikan dengan konflik yang terjadi. Misalnya, demo antara tukang ojek konvensional dan ojek online. Maka, penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan mediasi atau perundingan. Mengapa konflik harus diselesaikan? Hal ini agar integrasi atau persatuan dalam masyarakat dapat tercipta, sehingga masyarakat dapat hidup dengan tertib, aman, dan nyaman.